Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdadihi al-azim. Salam sejahtera, salam selamat, salam hari Jumat 1441 dengan hitung-hitungannya, dengan putaran waktu daripada minggu kepada minggunya. Hari ini adalah merupakan hari Jumatan yang keempat yang terancam akan kita tinggalkan kembali. Pada Jumatan yang pertama, tepatnya pada tanggal 13, menyusul dengan tanggal 20, menyusul kembali pada tanggal 27, dan ada kemungkinan besar kebanyakan daripada umat Islam pada hari ini tidak akan melaksanakan salat Jumat. Kalau dengan salat Jumat itu mempunyai suara atau mempunyai mulut yang dapat meluahkan perasaannya, ternyata dengan kalian yang jumlahnya tidak kurang daripada 1 miliar, ternyata masih belum mampu untuk menyelamatkan aku daripada ancaman corona. Kalian tinggalkan aku. Kalian tahu, kali pertama dengan aku dilaksanakan di sebuah kawasan tempat disebut dengan kawasan tempat As'ad ibn Zurarah. Itu kali pertama salat Jumat dilaksanakan, yang dimana pada saat ketika itu dan juga pada masa-masa Nabi kita di Madinah, daripada berbagai peristiwa dan juga daripada berbagai kejadian yang berlaku. Di antaranya pada tahun pertama, seketika dengan kaum muslimun berhadapan dengan kaum kufar yang jumlah mereka tidak kurang daripada dalam 1.000 orang. Sedangkan pasukan yang bersama baginda tidak lebih daripada dalam 313 orang saja, atau 312 orang, 313 orang dengan baginda. Tapi ternyata pada saat ketika itu, apakah kira-kira dengan baginda dalam rangka untuk menjaga keselamatan sahabat, keselamatan umat dengan cabaran yang memang pasti akan membawa mereka kepada kematian. Asbab kematiannya itu banyak. Satu, dengan pasukan yang kurang, dengan persenjataan yang kurang, dengan latihan yang kurang, dengan perekonomian yang kurang, dengan pertahanan yang kurang. Tapi tetap saja dengan keputusan nekat daripada baginda untuk menggerakkan pasukan tersebut, menentang, mencabar, melawan ancaman mati kepada mereka. Tapi dengan kenekatan daripada baginda Nabi SAW, dengan berkat tawajuh mereka kepada Allah, dengan rintihan hati dan juga dengan lantunan doa munajatnya, inta'lik hadhil fi'ah, kalau kau musnahkan yang segelintir manusia ini, fanan tu'bada ba'dal yaum, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menyembahmu ya Allah. Akhirnya Allah turunkan pasukan daripada para malaikat untuk memberikan kemenangan kepada pasukan baginda, kepada baginda Rasulullah SAW. Hababana fillah, ini ucapan pada pagi hari ini saya tunjukkan kepada Presiden kita Bapak Jokowi, kemudian juga kepada Bapak Kiai kita Kiai Ma'ruf Amin Hafizahullah, dan juga kepada pihak aparat secara keseluruhan, tidak terkecuali juga dengan moynya
tidak kecuali juga dengan pengasuh-pengasuh pondok pesantrennya, tidak terkecuali dengan para habib dan juga dengan para ulama-ulamanya. Juga saya tunjukkan kepada yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah di Malaysia, dan juga dengan Perdana Menteri kita di sana, itu Tan Sri Datuk Mahyuddin yang menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Ini kita tunjukkan kepada datu-datu mufti kita di Malaysia, tidak ada yang terkecuali jabatan-jabatannya dengan jakibnya, dengan jawinya, dengan maiznya. Renung sejenak. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan atau dengan sedikit, bukan ingin memberikan pencerahan, tapi tidak lebih daripada pengongsian yang mudah-mudahan ada manfaat dan juga ada faedahnya. Kira-kira dengan orang-orang politikus, orang-orang politik di Malaysia itu juga di Indonesia, katakan saja seperti dengan Bapak Jokowi, dengan Bapak Prabowo, dengan Bapak SBY, ketiga-tiganya ini bertanding untuk menjadi presiden, masing-masing dengan wakilnya, bercalon untuk jadi presiden Indonesia untuk periode akan datang pada tahun 2023. Katakan saja yang dimana dengan jawatan tadi itu ditawarkan kepada mereka bertiga, atau dengan mereka daripada tiga kumpulan tersebut akan dapat memperolehinya tanpa harus bertarung dengan kampanye ke sana dan kemari, kempen ke sana dan kemari. Sesiapapun daripada kumpulan tadi itu akan memperoleh jabatan tersebut, akan mendapatkan jabatan tersebut tanpa harus bersaing, tanpa harus melakukan pertandingan, itu juga dengan pertarungan dalam dunia politiknya akan langsung dapat. Tapi untuk mendapatkannya terpaksa harus keluar rumah, pergi ke Masjid Istiqlal untuk mengambil pengesahan yang akan menjadi presiden Indonesia. Dalam suasana getir seperti ini dengan coronanya, kira-kira agak-agak mereka pergi tak? Jawab. Pergi tak? Pergi. Ini sekarang ada bahaya. Ada corona mengancam kematian, yang walaupun dengan ancaman mati, yang walaupun dengan orang-orang merebak di sana sini, tumbang sana tumbang sini, ada sejumlah sekian yang terbunuh, sejumlah sekian yang telah meninggal dunia, pasti mereka akan buat persiapan yang mantap untuk mengantisipasi diri mereka daripada corona. Kenapa? Oh, ini jawatan jadi presiden, wakil presiden tanpa harus bertanding. Mereka akan pergi, insya Allah, daripada 10, daripada 100, itu juga daripada 1000, mungkin tidak kurang daripada dalam 90% mengatakan pergi. Ancaman itu tidak pasti. Ancaman tidak ada jaminan yang dengan kita akan terkena. Masya Allah, tabarakallah. Berapa kira-kira jawatan atau juga dengan kedudukan, wibawa dan pengaruh yang diperoleh oleh seseorang sehingga sampai menjadi presiden itu juga dengan wakilnya, kalau dibandingkan dengan kerugian. Sebab kalau kita tidak pergi, rugi. Kalau kita tidak pergi, sayang. Kalau kita tidak pergi, konyol. Kenapa? Sebab dengan kita cuma hanya dengan ancaman yang tidak pasti. Masa dengan kita tidak pergi ke situ, cuma di samping masjid atau depan masjid saja. Kira-kira berapa perbandingan antara jawatan kepresidenan tadi itu dengan kerugian kita umat Islam saat ketika dengan salat Jumat kita tinggalkan. Satu, gimana kira-kira kalau pada tuh santri sekarang, bukan presiden, santri sekarang seperti kita ada jaminan kita dapat duit 10M. Ada jaminan ini juga kepada datu-datu mufti dan juga kepada saudara-saudara aagimnya, Ustadz Samadnya, dan juga dengan Ustadz siapa yang sedekah tuh? Yusuf Mansurnya, dan juga dengan kiai-kiai, dan juga dengan mufti-mufti atau juga dengan ketua-ketua semuanya di Indonesia. Tidak terkecuali itu dengan datu-datu mufti, ustadz-ustadz, baba-baba di Thailandnya. Kalau seandainya dengan kita yang udah punya keinginan, sebab ada beberapa proyek kita
yang terkendala. Masjid belum selesai, pondok belum selesai, bangunan rumah guru belum selesai, beberapa keperluan-keperluan yang kita perlukan, baik itu untuk pondok pesantren, untuk universiti, atau juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang seumpamanya, kita akan dapat duit sebesar tidak kurang daripada 1 triliun uang Malaysia, tidak kurang daripada kira-kira dalam 300 billion. 300 billion, 1 triliun Indonesia, 300 billion Malaysia. Agak-agaknya kalau pada itu dengan duit tadi itu ditawarkan dengan begitu mudahnya, tapi ada sedikit ancaman corona yang boleh mengancam keselamatan kita. Kira-kira, hei kawan-kawan, kalian pergi tak? Santri saja, kelas santri sekarang. Ada uang tidak kurang daripada, nggak usah sampai berat ratus triliun. Cukup 1 M saja, 300.000 ringgit saja. Adanya di mana pun juga tidak jauh daripada di sebelah mall. Mall itu adanya di samping masjid. Dalam suasana ancaman corona, kamu pergi tak? Pergi. Tak takut mati? Tak pasti, Syekh. Wah, yang keimanannya masih seperti kita pun ternyata mengatakan tak ada kepastiannya dengan kematian. Berapa kira-kira 1 M, 1 triliun kalau dibandingkan yang pada saat ketika dengan kita tidak meraih anugerah Allah pada hari Jumat. Bukan ingin bersumpah, jangan tidur. Keluar. Bukan ingin bersumpah, tapi demi Allah keluar. Dengan memotong kuku saja pada hari Jumat, dengan berpakaian serba putih saja pada hari Jumat, dengan mandi pada hari Jumat, dengan berwangi-wangiannya pada hari Jumat, dengan 1 langkah menuju masjid pada hari Jumat, demi Allah lebih abad daripada sekian triliun yang dijanjikan tadi itu. Berarti kita masih tidak jujur dengan agama kita. Sebab untuk kepentingan duniawi kita, yang walaupun dengan ancaman corona, kita pergi. Pokoknya terserah apakah kita berpakaian macam seperti robot, apakah dengan kita berpakaian seperti astronomi, atau dengan kita pakai seperti apa. Jadi dengan kita bikin kamar tadi itu macam-macam pembusnah bakteria dan lain sebagainya. Kita di dalamnya jalan perlahan dalam peti supaya tidak terkena dengan corona. Kita bilang minta maaf, ada orang kata kambing, kalian berani kah, tak malu kah jalan macam tu? Macam seperti apa jalannya? Malu dong. Malu apa? 30 billion, 1 triliun dolar. Berani mencabar kematian, berani melawan bahaya, bukan cuma corona saja, dalam rangka untuk mendapatkan duit yang sebanyak itu. Jujur tak kira-kira kita dengan fatwa kita saat ketika kita jauhkan masyarakat kita daripada masjid dan juga daripada Jumat dan jamaah? Oke. Sekarang ternyata ada serangan daripada TNI, atau ada serangan daripada tentara diraja Malaysia. Kesempatan kita, apa kira-kira langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh komandan kita atau dengan Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan? Apa yang akan mereka lakukan? Kalau saat ketika pasukan TNI masuk pada sempadan Malaysia atau juga sebaliknya, itu keputusan daripada semua pihak, secara khusus daripada Menteri Pertahanan, gerak polis dan tentara dan juga dengan Brimobnya akan mengadakan koalisi bersatu padu untuk menggerakkan pasukan tentara atau juga dengan askarnya dalam rangka untuk mengusir pasukan Filipina atau Indonesia atau Thailand yang bakalan akan mencerobohi negara kita. Itu kan membahayakan tentara-tentara kita, itu kan membahayakan pasukan-pasukan kita, itu kan membahayakan pertahanan kita. Tetap ucapan tadi itu kita tidak peduli dalam rangka untuk menyelamatkan negara kita.
Nih juga kesannya kepada orang ramai, kepada pasukan. Tak peduli kita dalam rangka untuk menyelamatkan negara kita daripada ancaman. Jadi kalau seperti itu ceritanya, maka kira-kira kalau kita merenung, kalau kita berbicara dengan bahasa hati, kalau kita berbicara dengan bahasa yakin, kalau kita berbicara dengan bahasa wahyu, kalau kita berbicara dengan bahasa perasaan sekalipun, apakah kira-kira kita sudah sanggup untuk mempertahankan fatwa dan pendirian kita? Kalau pada waktu nanti dengan baginda menanyakan, apakah memang betul-betul umatku terancam dengan bahaya kalau mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan juga dengan salat berjamaah? Apakah sudah dipersiapkan jawaban kita kepada baginda? Yang dengan kami bukan cuma hanya sekedar dengan corona yang tidak pasti dengan ancamannya, justru kami berhadapan dengan kematian. Kalian daripada beberapa perkara haram yang berlaku, apa kira-kira kerja-kerja kalian untuk membenterasnya? Dari sejumlah sekian perkara terkutuk yang berlaku di negara kalian, apa kira-kira usaha kalian untuk melenyapkannya? Dari sejumlah sekian dosa-dosa besar, senaraikan, sebutkan, rentetkan satu persatu. Apakah kira-kira dengan pelacurannya? Apakah kira-kira dengan pergaulan bebasnya? Apakah kira-kira dengan minuman kerasnya? Apakah kira-kira dengan perjudiannya? Apakah kira-kira dengan LGBT-nya? Homoseks sesama laki-laki, lesbian sesama perempuan? Apakah kira-kira dengan pakaian kasihan ayat, wanita-wanita dari dua golongan yang Nabi kita laknat berpakaian tapi telanjang? Senaraikan saja, baca kitab Kabair Imam Zahabi, 70 macam dosa besar, lengkap komplit semuanya ada di negara kita. Itu perkara-perkara munkar yang dengan kita tidak ada usaha secara global atau juga secara individu atau juga secara jamaah, secara kolektif untuk kita memberantas, untuk kita memberantas kemungkaran tadi itu. Sekarang sampai kepada dengan perintah-perintahku pun juga kalian taksir. Belum ada apa-apanya lagi sudah kalian keluarkan fatwa, tak payah salat berjamaah, tak payah melaksanakan salat Jumat. Kami berperang bertukus-tukus nyawa taruhannya. Ternyata dengan kalian begitu mudah. Yang dengan kita seperti kita menyerahkan agama kita kepada musuh. Itu yang dikehendaki oleh musuh-musuh kita. Itu yang disukai oleh syaitan, oleh abalis, oleh musuh-musuh kita non muslim. Sangat sukakan dengan kita berkurung seperti ini, yang dimana dengan syiar, salah satu daripada syiar agama, kalau di satu negeri salat berjamaah tidak dilaksanakan, negeri itu boleh diperangi. Bagaimana kalau tidak melaksanakan salat Jumat? Demi Allah kepada datu-datu mufti semuanya, apakah kira-kira dengan kalian tidak risau dengan ancaman daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang meninggalkan Jumat 3 Jumatan, mantarakal Jumu'ah salasa, mantarakal Jumu'ata salasa maratin mutataliyatin bighairi udrin. Mungkin kalian katakan di sini kepada muainya, di situ kan ada kata-kata bighairi udrin. Sekarang uzur yang kita katakan tadi itu apakah memang sudah sampai kepada tahap udzur syar'i yang dengan kita boleh meninggalkan? Kalau ternyata itu bukan udzur syar'i, hanya menurut pendapat sebagian daripada kita saja, belum ada ijma, belum ada kesepakatan dunia. Beberapa orang saja yang memutuskan, jabatan mufti beberapa orang saja yang memutuskan, bukan membabitkan para ulama semuanya untuk kita berkumpul dan juga untuk kita berbicara, untuk kita bertakayub atau mentakayubkan, memastikan apakah memang betul-betul itu sebagai satu keuturan. Kalau memang keuturan mutlak, kenapa dengan bank-banknya masih buka? Kenapa dengan mall-mallnya masih buka? Kenapa dengan pasar-pasarnya masih buka? Kenapa dengan sebagian tempat-tempat awam masih buka? Kan yang penting kita pandai berpartisipasi diri. Yang penting dengan kita pandai menyelamatkan diri daripada sembarang kejangkitan, sembarang gangguan. Kenapa kita tidak buat bicara yang sama seperti itu seketika dengan kita akan bersama untuk menuju rumah Allah melaksanakan salat Jumat? Tidak risaukah kalau hati kita dikunci? Taba Allahu ala qalbi,
Kalau hati yang Allah tutup, tuh yang Allah kunci, itu bukan lagi hati orang awam, tapi hati para alim ulamanya, kiai dan juga dengan para habaibnya. Dengan muka yang mana nanti dengan kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya? Kamu kiai, tapi kamu tidak punya sifat tawakal, yakin yang sewajarnya dengan seorang kiai. Kamu habib, kamu maulana, kamu syekh, kamu baba, tapi ternyata kamu tidak punya keyakinan. Kita tidak mengatakan seperti keyakinan para nabi-nabi dan rasul, cukup dengan keyakinan salah seorang daripada sahabat Nabi, atau keyakinan salah satu daripada para tabi'in, atau dengan keyakinan salah seorang daripada yang barangkali paling di bawah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau katakanlah keyakinan tukang ojek, atau katakan saja dengan keyakinannya Grab. Betul sebutannya? Grab, betul sudah? Atau keyakinan tuh dengan buruh-buruh yang berkeliaran. Tukang ojek santai pinggir jalan, santai ngobrol ketawa sambil merokok. Hei, tak takut corona dah. Ternyata tukang ojek punya keyakinan lebih yakin daripada kita sebagai ulama. Ternyata orang-orang yang berbelanja ke pasar-pasar, bawa karung ke sana kemari untuk ngangkat beras dan juga dengan beliannya, itu punya keyakinan lebih yakin daripada kita. Tak malukah kita dengan Allah dan Rasulnya? Saya berbicara bukan saya tidak mengerti hukum. Saya berbicara bukan saya tidak pernah membaca hadis fikih dan juga dengan tasawufnya. Tapi ini bahasa hati dan juga bahasa perasaan. Mudah-mudahan akan dapat menembus hati-hati kita yang terhijab dengan dunianya. Seperti di Malaysia, ada orang yang mendambakan untuk menjadi Perdana Menteri sampai sekarang tidak jadi-jadi lagi. Seandainya dapat tawaran jadi Perdana Menteri di ujung jari, tapi kena terpaksa harus pergi ke masjid negeri, ke masjid negara, atau harus mendapatkan watikah pengesahan dari ketua imam besar di situ. Pasti orang tadi itu akan pergi, yang walaupun dengan ancaman corona. Begitu kan jawabannya? Pasti dan pasti. Abi tidak mengatakan pasti, tapi insya Allah 99%, 99,9 kita akan pergi untuk mendapatkan jabatan sebagai Perdana Menteri, yang walaupun dengan ancaman corona yang boleh mengancam kepada kematian. Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan, ternyata dengan kita memang masih belum mempunyai satu keyakinan, masih belum mempunyai keyakinan yang mantap. Kita tidak ada khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khasyah, takut kepada Allah, itu adalah para ulama. Ternyata kita belum tergolong lagi dalam kumpulan ulama. Ternyata kita belum terkumpul lagi dalam kumpulan yang mempunyai tawakal, kepasrahan, tabit, taslim. Kita mengatakan wa ana minal muslimin, di kalangan orang Islam yang pasrah dengan keuduran yang masih remang-remang tidak dapat dipastikan secara individu. Jangan lupa yang kita katakan tempoh hari kepada orang yang sehat afiat jasmaninya, yang tidak akan menurunkan penyakit itu kepada orang ramai, dan juga kepada orang yang sudah mengantisipasi diri agar tidak ketularan dengan penyakitnya. Itu yang Abi maksud. Tidak ada alasan untuk orang yang seperti itu untuk tidak pergi ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Renung sejenak kesempatan yang Nabi kita tawarkan. Kalau memang betul-betul kerajaan Arab Saudi akan menghalang kita untuk kita melaksanakan umrah di sepanjang bulan Ramadan nanti, berarti kita sudah kehilangan peluang untuk bersama baginda. Untuk sama baginda, Nabi kita janjikan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu mengimbangi pahala ibadah haji dengan aku. Berarti itu udah lenyap, udah hilang daripada genggaman kita. Orang-orang kaya yang berkemampuan untuk kita pergi ke Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hitung daripada 1 Dzulhijjah atau bertepatan daripada hari Talwiyah 8 hari bulan Dzulhijjah
tanggal 8 bulan Dzulhijjah 1441 sampai kepada 8 Dzulhijjah lagi 1442. Hei tabung haji, hei Arab Saudi, hei kita semuanya, kira-kira dalam berapa ribu banyak, mungkin jutaan ada terdapat daripada kaum muslimin yang meninggal dunia dalam jangka 1 tahun tersebut, yang terhalang mereka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini kerugian. Itu makna perkataan, makna perkataan doa rintihan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah itu menimpa kepada agama kami. Terkena baju hangus, terkena badan sakit, tak problem, tapi jangan sampai yang tertimpa musibah itu adalah agama kita, ideologi kita, hukum hakamnya Allah Jalla Jalaluh. Sekarang sudah satu persatu, sudah mengecut. Kita inginkan mudah-mudahan ada slogan ini di dalam hati kita masing-masing. Saya menghimbau kepada para pemimpin kita, kaum muslimin, menghimbau kepada para kiai dan juga dengan ulamanya, perkataan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ayang kusudinu anahai, ayang kusudinu, apakah agama ini akan berkurang saat ketika dengan aku masih hidup? Maksudnya tidak akan mungkin agama ini berkurang, apalagi kalau sampai lenyap di saat aku masih hidup. Kita sekarang bukan ayang kusudin, kita yang mengurangkan agama kita. Sudah bakal sangat-sangat risau. Tengok keputusan berani daripada beliau mencabar arus, mencabar alam, sampai Sina Umar yang senantiasa mendapatkan panduan wahyu, yang senantiasa wahyu diturunkan karena beliau pun dengan pendapat-pendapatnya pada saat ketika itu membuat keputusan, jangan diberangkatkan pasukan Sayyidina Usama bin Zaid, namanya Irsal Jaisi Usama, pemberangkatan pasukan Sayyidina Usama. Suasana huru-hara politik keamanan kesejahteraan di Madinah sangat-sangat tidak stabil. Jadi apa kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada saat ketika akan bergerak dan menggerakkan pasukan Sayyidina Usama bin Zaid, kalau sampai kaki-kaki ummahatil mukminin itu digigit oleh serigala, itu tidak menghalang aku untuk aku memberangkatkan pasukan Sayyidina Usama bin Zaid yang telah ditetapkan atau yang telah diberikan amanah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu beliau memerangi kumpulan al-murtadin yang tidak mengeluarkan zakat, atau dengan badawi pinggiran daripada kota Madinah yang kufur, yang kafir setelah Nabi kita meninggal dunia, suasana seperti itu, pasukan akan diberangkatkan, keadaan di Madinah jadi kucar kacir, ada di kalangan orang-orang yang murtad, ada di kalangan orang-orang munafikin dan Yahudi. Tapi ternyata dengan ucapan daripada beliau, ayangku suhadaden, apakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Mari kita slogankan bersama, ayang kusuhadadin, apakah mungkin agama ini kurang sedangkan aku Datu Mufti, aku Ketua MOI, aku Bapak Presiden, aku yang di Pertuan Agung, aku Sultan, aku Raja masih hidup dan juga mempunyai wewenang untuk bertindak. Jadi harapan kita mudah-mudahan hari Jumat yang ini, kalau mereka akan tinggalkan juga merupakan Jumatan yang terakhir. Tapi pada masa yang sama, selama dengan kita tidak disekat oleh polis dan tentara Indonesia untuk kita melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, jangan ada seorang santri yang tidak melaksanakan salat Jumat. Pakaian serba putih, persiapan sebelum jam 12, sebelum jam 11.30 semuanya sudah siap dengan pakaiannya. Ingat, mandi, pakaian serba putih, berwangi-wangian, pergi dengan membaca doa. Kita baca sekarang, bacaan kita keluar daripada rumah, daripada pondok, bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ulang, bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah.
Satu, dengan kita keluar dengan bacaan seperti itu. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la ilaha illallah akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam. Itu bacaan pada masa kita keluar, dan juga kondisikan diri pada waktu keluar biar tidak berkumpul, jaga jarak kan? Jaga jarak 1 meter 1 meter, tapi beruntun. Hari ini kita keluar Jumatan beruntun, jalan, jadi tak putus. Keluar pakaian serba putih. Yang pergi ke Masjid Hidayah, Masjid Hidayah. Yang pergi ke Masjid Ittihad, Masjid Ittihad. Sambil berzikir dengan hasbunallah ni'mal wakil, atau juga dengan salawat, ataupun juga sambil membaca laisalaha min dunillahi kasyifah. Sibukkan mulut, kumat kamitkan mulut, sibukkan diri dengan zikir mengingat Allah. Corona tidak akan menjangkit, corona akan pergi secepatnya. Kalau dengan seumpama sinar matahari saja corona mati, takkan tidak mati dengan sinar cahaya iman dan yakin daripada seorang mukmin. Kalau dengan ucapan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan kalimat la ilaha illallah, itu sudah mampu untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Takkan kita tidak boleh terselamat daripada corona. Keluar dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan lebih elok bawa tasbih, pergi ke Masjid Hidayah, Masjid Ittihad, atau Masjid Taqwa, Masjid Al-Falah, terserah masjid yang mana yang masih membenarkan untuk kita melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Maka kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut, ini untuk kali yang keempat. Istighfar, tobat, sebab biudrin yang disebutkan di dalam hadis sebagai suatu ancaman kepada orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, hatinya akan dikunci, akan ditutup oleh Allah Jalla Jalaluh. Na'udzubillah, kalau penguncian tersebut itu berlaku kepada pemimpin-pemimpin Islam, atau juga kepada ulama-ulama kita, atau kepada kiai-kiai, dan juga dengan pengasuh-pengasuh pondok pesantrennya. Jadi taklah perlu dengan keyakinan para sahabat yang sanggup untuk melawan kematian. Musuh sedang berada di hadapan, kematian di ambang pintu. Cukup dengan sedikit keyakinan saja yang agar dengan kita mampu untuk kembali menghidupkan dan melaksanakan yang terpenting daripada perintah Allah yang Nabi kita ambil langsung. Jangan sampai negara Indonesia dengan jumlah rakyatnya tidak kurang daripada dalam 180 juta muslim, lebih 250 juta muslim, ternyata bangsa yang pertama yang meninggalkan salat yang diwajibkan Allah kepada baginda pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Memang kita tidak meninggalkannya, kita mengerjakannya di rumah, akan tetapi melaksanakan salat jamaah dan juga salat Jumat merupakan salah satu atau merupakan 2 syiar yang terpenting dalam agama kita. Yang sakit jangan pergi. Yang pasti di masjidnya corona standby menunggu, jangan pergi. Tapi yang tidak pasti, hamdah masih sehat afiat, dan juga tidak ada pasukan corona menunggu di pintu-pintu masjid yang ada di depan masjid. Yang ada di pintu-pintu masjid kumpulan para malaikat mencatat dan mencatat orang-orang yang masuk. Tak nak kamu kalau sampai terelak kita daripada doa para malaikat. Malaikat menanyakan, mana Haji Maskur, mana Haji Mansur, mana Haji Mabrur, mana Haji Makmur, mana Haji Mastur, mana Haji Mansur, dosa Mansur, mana Haji Majrur, mana Haji Mabrur, mana mereka. Ya Allah, kalau seandainya mereka sakit, sembuhkan sakitnya. Kalau ada problem, atasikan problemnya. Kalau ada masalah, berikan jalan keluar kepadanya. Itu doa malaikat pada waktu ketiadaan kita pada hari Jumat. Kalau pada waktu dengan kita sudah berturut-turut begini, mungkin kita sudah tidak doakan begitu lagi. Jangan sampai doa malaikat yang seperti itu kita abaikan. Jangan sampai kita tidak tercantum nama kita dalam catatan malaikat yang sedang bertugas di pintu-pintu masjid untuk mencatat nama-nama orang yang datang untuk melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat
tentu dilaksanakan secara berjamaah. Kira-kira kalau nama kita tidak tercantum dari senarai jemputan daripada yang Pertuan Agung, atau dengan Bapak Presiden yang akan memberikan pemberian watikah yang pertama, pemberian berharga yang kedua, itu berupa satu buah mobil Rolls Royce. Sebab yang ngasihkan presiden atau dengan Raja Brunei. Raja Brunei punya kereta mewah tidak kurang daripada 7.500-an buah, akan diberikan kepada bapak-bapak kiai yang dapat BMW, yang dapat Mercedes S-Class, yang dapat Rolls Royce, yang dapat Lexus, yang mendapat Jaguar, yang dapat Bentley, macam-macam kereta-kereta mewah. Wah, para kiai pada nombok semuanya di depan istana Sultan Brunei. Malu kita di hadapan Allah kalau kita nekat pergi untuk mengambil mobil mewah tadi itu di depan istana Sultan Brunei, tapi dengan kita tidak datang di depan istana rahmat, maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memohon dan merayu kepada ulama-ulama Indonesia secara keseluruhan dan juga kepada teman-teman yang diberikan pulang untuk ngobrol dengan menggunakan media massa yang didengar oleh segenap lapisan rakyat Indonesia. Jangan patahkan semangat kami, jangan kuburkan keyakinan kami, jangan buat kami jadi ketakutan dengan makhluk yang sekecil corona. Gimana kira-kira kalau pada waktu kita dalam perang berhadapan dengan penjajah sebagaimana telah dihadapi oleh nenek moyang kita dahulu. Wallahu a'lam. Kalau seperti itu pengejutnya kita, jangankan untuk kita berhadapan dengan penjajah, untuk melawan kematian yang pada suatu ketika keyakinan kita teruji sekarang dengan ancaman yang tidak pasti saja, kita sudah jadi pengecut. Na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajazi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada lemah, daripada sifat lemah, daripada sifat pengecut, daripada sifat kedekut. Pengecut ternyata tersenarai dalam 10 rangkaian yang bagi dan minta perlindungan dengan Allah Jalla Jalaluh. Ya Nabi salam ala